Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial shift register tetapi untuk aplikasi up dan down counter menggunakan shift register. Oke, langsung saja kita pahami bahwa 7 segmen yang kita hubungkan dengan shift register itu kan terdiri dari 8 output ya, A, B, C, D, E, F, G, H, sama D, P. Nah, apabila kita ingin menghidupkan A, maka titik yang pertama ini yang kita nyalakan. Untuk menghidupkan B, titik yang kedua yang kita nyalakan. Untuk menghidupkan BC, berarti yang kedua dan ketiga. Cukup sederhana ya kalau kita pakai port biasa. Lantas bagaimana kita menghidupkannya dengan shift register? Nah, kalau kita sudah berbicara shift register yang kemarin itu kan terdiri dari 4 ya. Clock, data, latch, atau load, dan reset. Nah, yang resetnya ini kita aktifkan high terus saja tidak apa-apa. Kalau tidak ingin kita sambungkan ke port Arduino, kita langsung kasih tegangan 5 volt juga bisa. Nah, langsung saja kita pahami ke program Arduino-nya. Nah, di sini karena ada 8 buah output, maka clock-nya saya buat menjadi 16 atau 2 kali lipat. Karena clock itu kan dari 0 ke 1, 0 ke 1, on off gitu ya. Nah, misalkan ya, saya membuat angka 0 dari 7 segmen ini ya. Kalau kita buat angka 0, maka yang akan hidup adalah, yang mati adalah G-nya dan DP ya. 0 kan berarti dari A, B, C, D, E, sama F-nya. G sama D-nya itu mati ya. Nah, kemudian kita lari ke sini. Nah, kita hitung dari sini. A, B, C, D, E, F, G, sama H. Nah, kenapa kok A-nya dimulai dari sini? Ya, karena kalau kita ngirim data pertama, maka dia akan dapatnya di sini, di DP. Ya. Kemudian kalau data akhir itu akan kenanya di A. Maka A-nya di sini, G-nya di sini, H-nya di sini. Ya, hanya yang terakhir. Nah, kemudian setelah kita kemarin belajar tentang shift register ya, kalau misalkan clock-nya itu dari 0 ke 1, kemudian datanya itu dari 1 ke 1, maka dia akan mati LED-nya ya. Kalau dia hidup, itu jika clock-nya 0, kemudian 1, atau 01, kemudian datanya 00, berarti LED-nya akan terkirim hidup. Nah, jadi ketika clock ini jalan ya, yang pertama kan ini sama ini ya. Ini sama ini mati, ini sama ini mati, kemudian ini hidup, ini hidup, ini hidup, ini hidup, 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 hidup ya. Jadi dia akan nyala sebagai angka 0. Jika angka 1, maka 1 kan B sama C ya, berarti B sama C-nya yang hidup. Nah, yang hidup adalah B sama C. Ingat ya, kalau rangkaiannya seperti ini, itu ketika kita ngirim 1, maka di sininya akan mati. Di shift registernya mati ya. Sebaliknya jika datanya terkirim 0, itu akan menghidupkan lampu. Jadi pertama mati, kedua mati, sampai ke bagian C sama B dia hidup ya. Karena 01 di sini 00, 01 di sini 00. Jadi dia akan hidup. Kemudian yang A-nya mati. Dan seterusnya. Nah, ini untuk definisi PB1, PB2 itu adalah tombol up dan tombol down sama up-nya. Ya, di sini aktif high karena dia dari tegangan 5 volt, jika kita tekan maka 5 voltnya akan mengalir ke pin 1 atau pin 2. Kemudian clock 13, data, latch, reset 12, 11, dan 10 kita definisikan. PB kita set sebagai input, clock, data, latch, reset sebagai output. Nah, X di sini sama dengan 0 itu artinya dalam posisi normal, counter up dan counter down-nya kita belum tekan, maka
dia akan masuk ke sini. Ya. Itu adalah angka 0. Kemudian untuk penjelasan up dan down-nya, jika digital PB2 sama dengan 1 atau ada tegangan 5 volt, delay 10 mili. Jika digital PB2 sudah kita lepas, baru X plus 1. Jadi berapapun lamanya kita tekan atau sebentar, dia akan nambahnya cuma 1. Begitupun juga pengurangannya. Jadi tidak berpengaruh terhadap lama atau tidaknya dalam proses penekannya. Nah, untuk reset sudah saya bilang tadi harus high terus ya. Kemudian heat akan menghitung dari 0 sampai 16 karena datanya 8, dua kalinya clocknya ya, berarti ada 16 clock. Nah, 16 clock ini masuk di sini yang clocknya. Kemudian X, karena X pertama kali dia dideklarasikan nilainya 0, maka dia masuk 0 sini, kemudian isinya. Jadi pertama yang dieksekusi adalah ini dengan kolom pertama yang isinya ada 16 ini. Jadi clock pertama ini datanya kemudian yang ini ya, data angka 0. Jadi masuk ke baris pertama, masuk dalam kolom pertama yang isinya ada 16 ya. Isi 16 tadi merepresentasikan angka 0 seperti itu ya. Kemudian setelah clocknya menghitungnya 16 sudah terpenuhi ya, sudah 15, maka akan mengirimkan latch-nya untuk hidup ya. Latch-nya itu untuk membebankan load-nya. Jadi angka 0 akan dikirim ya. Jika X lebih dari 4, X sama dengan 4, itu artinya ketika X-nya sudah jadi 4, ya X-nya tetap jadi 4. Jadi counternya tidak bisa nambah lagi. Jika X, else if X kurang dari 0, ya angkanya 0, tidak bisa jadi negatif ya. Kemudian delay, setelah kirim angka 0, kemudian latch-nya ini harus kosong ya, supaya dia bisa berproses lagi. Artinya dia low, setelah high, delay, kemudian low. Dan kita simulasikan. Ambil play. Nah, awal dia akan menampilkan angka 0. Kemudian kita up, kita tekan. Nah, sebelum kita lepas dia tidak akan nambah. Nah, baru dia nambah ya setelah kita tekan ya. Ini simulasinya agak apa namanya? Lama ya. Maksudnya tidak lancar gitu. Nah, 2 baru dia naik. 3 baru kita nambah. Baru 4. Nah, setelah 4 kita tekan-tekan, dia tidak bisa nambah lagi karena ada program pembatas tadi. Kita turunkan, kita turunkan, kita turunkan. Nah, kemudian kita nambahkan lagi juga masih bisa. Nah, seperti itu adalah proses kerja dari up down counter menggunakan program shift register. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.